Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita pertama-tama memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Jalalain. Saat ini sudah sampai juz 13 suratu Ibrahim, surat Ibrahim. Mitra Persada, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu memang kalau di kelompok-kelompokkan gitu, ada kelompok tertentu gitu ya. Ada beberapa ayat yang merupakan kelompok cerita tentang ini, khusus tentang ini. Kemudian kelompok berikutnya lain lagi. Nah, ini tetapi di dalam kitab Nazmud Duror fi tanasubil ayati wassuar, ya. Di situ disebutkan bahwa satu ayat dengan ayat berikutnya itu ada keserasian. Istilahnya dalam ilmu Al-Quran itu munasabatul ayat. Ada munasabah atau kesesuaian itu antara ayat dengan ayat berikutnya. Ada antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Ada yang kelompok ayat tertentu di atas begitu punya hubungan dengan bawah, tapi di jeda, disisipi oleh ayat yang lain yang tidak ada kaitan. Tetapi pengarang Nazmud Duror ini menyatakan bahwa ayat itu ternyata dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada hubungannya. Jadi dari ayat 1 Fatihah ke ayat 2, kemudian ayat seterusnya, ayat surat apa dengan ayat berikutnya, itu semua ada hubungan. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim yang kira-kira ada 25 surat itu, khusus kisah komunikasi Nabi Ibrahim, ya, komunikasi dakwah bil lisan, itu dengan lisan, itu ternyata juga berurutan. Jadi berurutan sampai yang terakhir itu Baro atau Ibrahim. Nabi Ibrahim membebaskan diri dari penyembahan kaumnya. Yang sebelumnya itu ada komunikasi dengan kaum, dengan ayah, dengan anak, dengan raja, begitu ya. Yang isinya itu ada yang kelompok ayatnya itu berita gembira atau busro, ada yang genting, tidak merupakan yang berkaitan dengan busro atau kabar gembira. Misalnya surat Al-Ankabut. Nah, kisah Nabi Ibrahim di sana itu berkaitan dengan fitnah. Jadi khiwarun fil fitnah, dialog-dialog tentang ujian. Lain dengan di surat lain, seperti di surat Al-Hijr, ya, juz 14 itu dia tentang busro, ya, karena di situ kisah tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat itu. Di Adzaria juga begitu, busro. Nah, ayat yang kita pelajari ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan sebelumnya, ya, ayat 6 kalau dikaitkan dengan ayat 5 begitu, ya ada kaitannya, ya.
munasabahnya misalnya walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati lan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Kami utus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami supaya keluarkan kaummu dari kegelapan menuju terang. Kemudian ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Nah, pada ayat berikutnya, ayat 6, ini ucapan Nabi Musa kepada kaumnya tentang disuruh mengingat tentang nikmat Allah. Jadi ada kesesuaian. Nah, inilah indahnya kita mempelajari tafsir itu. Sampai segitu ya, Allah itu betul-betul indah dari susunannya, indah dari isinya, dan indah dari pengaruhnya. Nah, kita baca dulu ayatnya, ayat 6 surat Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum Udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun wadhkur lan critakno sira Muhammad idh qala nalikane dawuh sapa Musa Nabi Musa alaihi salam li qaumi kedue kaume Nabi Musa alaihi salam. Dawe ulkuru elingo sira kabeh kaumku nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh il anja yaiku nalikane nyelametake sapa Allah kum ing sira kabeh min ali fir'auna saking keluarga Fir'aun yasumuna ngenani sapa ali Fir'aun kum ing sira kabeh su al azabi ing alane siksa yaitu yang lahir laki-laki semua laki-laki harus dibunuh, yang wanita dibiarkan. Wa yudzabbihuna lan beleh sapa ala Fir'aun abnaakum ing anak-anak lanang sira kabeh al mauludin kang den lairake wa yastahyuna lan nguripake lan ngejarne urip sapa ala Fir'aun yastabquna netepake ngejarne nisa akum ing pira-pira wadon sira kabeh liqauli ba'dil kahanati. Kebijakan Raja Fir'aun untuk membunuh laki-laki terutama bayi laki-laki dan membiarkan yang wanita hidup ini hanya berdasarkan ucapan sebagian kahanah. Kahanah itu ya seperti dukun lah gitu. Inna mauludan yuladu fi bani Israila yakunu sababa dhihabi mulki Fir'aun, gitu ucapannya. Jadi laki-laki yang lahir dari Bani Israel nanti akan menjadi sebab hancurnya kerajaan Fir'aun itu. Ya memang di kemudian hari yang menghancurkan kerajaan Raja Fir'aun seorang laki-laki yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kebijakan membunuh bayi laki-laki ini tidak 100% berhasil karena ibunya Nabi Musa diberi ilham ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi gitu. Aku ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, ya susuilah anakmu. Kalau engkau takut konangan, takut ketahuan, maka taruhlah di lewat sungai Nil gitu.
Itu ada ilham begitu di surat Al-Qasas juz 20 itu. Wah, surat Al-Qasas itu kisah Nabi Musa lengkap ya, jadi terperinci begitu. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwaw wa hazana. Ayat berikutnya itu, ya Allah, justru bayi ini ditemukan di kemudian hari, kemudiannya oleh keluarga Raja Fir'aun. Jadi bayi ini malah ditemukan oleh siapa? Orang yang mempunyai kebijakan membunuh bayi laki-laki. Kenapa kok masih bisa hidup? Itu karena bujuan istrinya Raja Fir'aun. Apa namanya itu? La taqtulu asa ayyang fa'na au nattakhidahu waladau wahum la yashurun. Jadi tidak menyadari, karena Raja Fir'aun dengan istrinya belum punya anak, istrinya membujuk, ini kita kan belum punya anak, ini anak ini kita rawat yuk, itu bahasa sininya gitu. Jangan kau bunuh gitu. Ya, itu cara menyelamatkan Allah. Jadi ada celah yang menyelamatkan seorang laki-laki sehingga tidak terbunuh. Inilah mitra persada bahwa Allah itu kuasa betul membuat yang tidak sama dengan kemauan manusia. Ya Nabi Isa itu kan masa kedokteran ya, masa suatu akibat itu pasti ada sebab gitu. Suatu akibat itu pasti ada sebab itu, dalam dalam ilmu mereka, dalam pengetahuan zaman itu. Maka Allah keluar dari kebiasaan itu, yaitu melahirkan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah. Jadi ibunya Nabi Musa itu belum bersuami, belum menikah. Ini jadi pokoknya kalah kalau dengan kekuasaan dan kemauan Allah. Ya, maka kemudian Nabi Musa ini besar di dalam lingkungan kerajaan, jadi ya terpenuhi apa makannya, terpenuhilah keinginan. Jadi justru orang yang dirawat itulah nanti yang akan menjadi musuhnya. Ini nggak ada yang tahu. Keluarga Fir'aun tidak tahu bahwa nanti yang merontokkan kerajaannya justru orang yang selama ini pernah dirawatnya. Maka di dalam surat Asy-Syu'ara itu Fir'aun itu mengaku alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin, gitu ya. Kamu ini nggak tahu diri ya, apa nggak merasa saya yang membesarkanmu, kamu bertahun-tahun ikut saya gitu. Ya, tapi yang dilakukan Nabi Musa adalah perintah Allah berdakwah supaya Raja Fir'aun menyembah Allah, sedangkan kemauan Raja Fir'aun bertolak belakang dengan yang diperintahkan kepada Nabi Musa. Ya tentu Nabi Musa memilih mengikuti Allah karena yang benar memang disuruh menyembah Allah. Justru karena Fir'aun ini mengaku sebagai raja yang kuat sampai mengaku menjadi Tuhan, wah, semena-mena. Pelanggarannya terhadap hak asasi manusia bukan main. Manusia laki-laki dibunuh ini, itu kan melanggar hak asasi manusia. Orang untuk hidup ini kan hak asasi. Menggugurkan bayi yang dalam kandungan saja ada aturannya kan, apalagi ini sudah lahir. Tapi kalau laki-laki dibunuh, ini kan kebangetan ya. Nah, ini maka di ayat ini
wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono al-inja ya, penyelamatan Allah kepada Bani Israel dari siksaan dan kejaran Raja Fir'aun, balaun utawi ujian, in'amun awi bitilaun. Jadi nikmat sekaligus juga atau ujian, nikmat atau ujian. Nikmat itu selamat, ujian itu ya selama ini yang dialami itu penyiksaan, perlakuan seperti Buddha, yang laki-laki dibunuh. Ini Bani Israel ketika di Mesir begitu kebijakan dari Raja Fir'aun. Mir rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang agung. Ini adalah Allah memerintahkan Nabi Musa mengucapkan kepada kaumnya, hei Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nah ini kan serasi dengan ayat 5, wadzakirhum bi ayyamillah. Ya, luas sekali kalau kita mempelajari tafsirnya itu, Masya Allah. Jadi bahkan di dalam ini kan yang berkaitan dengan yasumunakum su'al-adzabi wa yudzabbihuna abna'akum. Kalau di surat Al-Baqarah kan bukan wa yudzabbihun tapi yudzabbihun, tidak ada wawunya. Nah, ini para ulama sudah menemukan menemukan apa sebabnya di sini ada wa, situ kalau nggak ada gitu. Jadi ada keterkaitan ayat dengan ayat lain di surat lain dan seterusnya. Kemudian wa id ta'adzana rabbukum. Ini adalah pesan yang sifatnya umum, masih tentang nikmat juga ya. Pesan yang secara umum, wa id ta'adzana lan nalikane apa jenenge undang-undang sapa rabbukum pangeran sira kabeh, wa id a'lama lan nalikane paring pemberitahuan sapa rabbukum pangeran sira kabeh, la ing syakartum yakti lamun syukur sapa sira kabeh. Nah ini sudah dijanjikan, la itu lam taukid, jadi memberikan makna sangat ya. Tidak sama dengan kalau tidak ada lam. Nikmati nikmat ingsun. Jadi sungguh kalau kalian bersyukur akan nikmatku, bersyukurnya itu bitauhidi wa taati, dengan mengesahkan Allah dan taat kepadanya. Nah ini memang syukur itu yang begitu. Jadi menggunakan nikmat itu pada yang semestinya itu berarti kan taat kepada Allah, aturan Allah, tangan untuk mengambil yang halal, memberi, mata untuk melihat yang boleh. Nah ini mengikuti aturan namanya ketaatan. Inilah namanya mensyukuri nikmat mata, nikmat tangan dan seterusnya. La azidanna yakti bakal nambahi temenan sapa ingsun. Ini memakai fi'il mudhari' yang menunjukkan istimror ya, terus menerus. Jadi fi'il mudhari' itu kan keterangan zamannya itu zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Jadi dari sekarang sampai seterusnya namanya terus menerus. Itu pakai fi'il mudhari'. La azidanna yakti bakal nambahi temenan. Jadi ada yakti, ada lam taukid, ada nun taukid, la azidanna. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berjanji betul. Lek awakmu syukur tenan gitu ya. Tenan tak tambahi. Lek ndak syukur ya sebaliknya. Maka mengingatkan pada kita, syukur ini kadang-kadang ya sulit
dikerjakan, kadang-kadang lupa dilakukan. Jadi harusnya membiasakan bersyukur. Karena kalau bersyukur akhirnya menjadi orang itu nerimo ing pandu. Ya. Nisbate gajinya berapa, nisbate penghasilannya berapa, atau kendaraannya bagaimana, rumahnya bagaimana. Kalau disyukuri maka membuatnya tentram, nerimo ing pandu. Pemberian Allah sudah wis piro-piro. Ya, bahkan enggak bilang begitu. Wah, ini sudah banyak sekali nikmat Allah kepada saya ini. Nah, ini saya ini termasuk, ya Allah, nikmat Allah banyak yang diberikan kepada saya ya. Dari dulu sampai sekarang itu, kalau punya keinginan itu perasaan diijabahi oleh Allah. Artinya keturutan gitu loh. keturutan dulu waktu ikut MTQ begitu, wah itu pernah kalah itu ya izin kayak yo bisa hilangnya setahun. Karena kalau tahun berikutnya kan diikutkan lagi, bisa kesempatan untuk juara begitu. Kalau kalah itu malu, walaupun kalahnya saya itu waktu itu harapan 3 urutan ke-6 kan, masih mending loh dari berapa ya, dari 28 provinsi se-Indonesia nomor 6 itu spiro-piro. Kemudian juara di internasional juara 4, kemudian nasional diikutkan ya, itu juara 3, kemudian berikutnya juara 2, berikutnya lagi juara 2 lagi. Nah, ini wah senang. Artinya nikmat Allah itu banyak sekali. Kita ini hanya bersyukur apa ora. Nah ini kita diberikan sehat, bersyukur apa ora. Nah syukurnya gimana? Ya alhamdulillah, kemudian mempraktekkan pemberian Allah itu untuk kebaikan. Kalau awak sehat berarti kan ya sholat, syukur kalau berjamaah gitu kan, ucapannya bagus, tidak pernah mengucapkan yang jelek. Nah ini namanya bersyukur, mensyukuri pemberian Allah. Wala ing kafartum lan yakti lamun kufur sapa sira kabeh, jahatum juhud sapa sira kabeh, tegese ingkar sapa sira kabeh an nikmata ing nikmat mau, ing nikmat bil kufri kelawan kufur, wal maksiati lan maksiat, la u'adzibanna yakti bakal nyiksa temenan sapa ingsun kum ing sira kabeh, dalla alaihi inna adzabi lasyadid. Dalan nuduhake alaihi ing atase siksa apa inna adzabi lasyadid, dawuh inna adzabi lasyadid. Maksudnya inna adzabi setuhune utahe siksa ingsun, siksane Gusti Allah iku lasyadidun, yakti banget. Nah, kalau sudah menyiksa sakit betul. Kita bayangkan kalau kita sedang sehat kemudian gigi kita itu sakit, wes apa-apa ra penak, ngrungokne swara apa ora penak, turu ya ora iso, makan ndak enak. Itu baru sakit satu anggota badan kita. Belum kalau gatel, belum kalau mata ini buat melihat ndak jelas, telinga mendengung, pokoknya ada tangan kita yang sulit digerakkan. Itu kan baru segitu saja sudah lemes kita ini, sudah nggak bisa apa-apa kan. Manusia ini kena virus flu saja kan membuat dia sudah ndak enak betul. Nah, ini maka bagaimana seandainya siksaan Allah itu berupa api neraka? Ndak bisa kita lari. Kemana larinya? Kita ini milik Allah. Kalau sudah di sana adalah alam balasan. Ndak kena dijeli apa ya,
mil'ul ardi dhahaba, apa itu di surat di juz 23 itu kan, seandainya apa namanya Allah sudah menyiksa, maka siksa itu tidak bisa ditebus tidak bisa ditebus oleh bumi dan isinya. Nah, harta kita ini hanya rumah, tanah, hanya segitu saja kan. Berapa ini? Ditebus dengan bumi seisinya, langit seisinya aja tidak mau, tidak bisa. Apalagi lah tebusannya hanya rumah kita hanya kecil, tanah kita hanya segitu. Maka ini mengajak kita ingat akan kebaikan, kemudian ingat untuk melakukan kebaikan. Kapan itu? Ya sejak kita ingat itu, dari sekarang, tidak usah ditunda nanti. Ini setan ini kan membuat kita menunda-nunda gitu. Setelah tertunda kan kita malas, enggak jadi. Nah, ini. Maka mitra persada mumpung, nah inilah gunanya kita mempelajari ayat-ayat Allah. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa bersabda kepada kaumnya, kalau kalian kufur, ya, kalian dan orang-orang di bumi ini, tidak hanya kalian tapi semua yang ada di bumi ini. Nah, ini ucapan Nabi Musa. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji, sama sekali tidak mengurangi. Apa nek Gusti Allah ora nek sing nyembah Gusti Allah mundak piye? Tidak. Wong kita menyembah pun tidak untuk Allah itu. Allah tidak butuh seperti itu. Tetapi kalau kita menyembah, beramal baik, maka kita berarti akan mendapat balasan yang baik. Kalau kita kufur sakarepe dhewe, Allah tidak butuh, tetap maha kaya dan maha terpuji, dan itu akibatnya akan kembali ke kita. Maka mitra persada, ayat-ayat ini adalah mengingatkan kita tentang betapa nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam hadis itu disebutkan seandainya dunia ini lebih berharga dibanding sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi makan. Maka orang kafir tidak akan diberi makan. Jadi kalau dunia ini lebih bagus dibanding nyamuk, dibanding sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan memberi makan orang-orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, yang tidak bersyukur. Nah, karena dunia ini tidak lebih berharga dibanding sayap nyamuk, maka orang-orang yang tidak beriman pun mendapat jatah rezeki dari Allah. Ini penggambaran seperti ini kan mengingatkan kita, Allah itu sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka kita ingat, kemudian kita ya bersyukur, kemudian kalau kita salah ya bertobat, minta ampun, begitu. Nah, inilah mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan-jalan yang diridhai. Amin ya rabbal alamin. Mitra persada, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih. Alhamdulillah. Wingi ing Wonotirta lho. Oh. Ning KUA Tenggawang nih kok sepedaan. Niki di flu napa? Tilase dik malam Ahad nih kok. Oh, dan Kula ini
maghrib niku teng masjid, mergo bar maghrib kan ngaji teng masjid rutin malam Ahad. Nggih. Kok langsung moro-moro wae langsung Nggih. piye gitu. Aduh, kena cuaca ngoten memang. Ini padahal ndak ada sebabnya. Cuacanya ya mboten udan ya pokoknya sebab apa? Akhirnya kula nyuruh salah satu sing ngaji niku takon Nggih. tuku mix sagrib pancen langgar kan mix Oh, sagrib. ngoten. Nggih. Nah niku terus